Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas Floki Inu ya, sesuai dengan requestan dari Bang Teguh. Kita lihat hari ini Floki Inu diperdagangkan di kisaran 0,38 rupiah. Ada sedikit peningkatan teman-teman. Jadi Floki Inu ini awalnya adalah sebuah meme token ya, yang mana diciptakan ya buat buat meramaikan, buat gembira-gembiraan, tapi perlahan demi perlahan dia langsung merambah ke beberapa utilitas penting atau beberapa fungsi penting. Mereka bikin yang namanya sebuah metaverse game bersama dengan Valhalla. Jadi ini developernya bergabung dengan Floki Inu untuk membangun yang namanya NFT game berbasiskan metaverse. Kemudian mereka juga punya marketplace NFT, di mana kita bisa melakukan perdagangan untuk NFT Floki ya. Kemudian juga ada platform konten dan juga edukasi bernama Floki University. Itu juga ada teman-teman. Komunitas Floki disebut sebagai Floki Viking. Floki Viking. Jadi kalau kita lihat dari website resminya itu ini teman-teman. Hanya dia menggunakan ya semacam nakoda gitu ya. Teman-teman kayak kapal gitu. Dan Floki ini sebagai nakodanya yang megang setir. Jadi kalau kita lihat dari partnership di bawah sini, mereka udah kerjasama sama beberapa perusahaan, mungkin cukup familiar buat teman-teman. Financial Times, Forbes, kemudian Cointelegraph, CoinGecko, CNN, salah satu media informasi, Nasdaq juga. Jadi ada banyak partnership yang sekarang tuh sudah berkembang di ekosistem dari Floki. Jadi makin lama itu makin banyak ternyata teman-teman yang tertarik ya sama project-project berbasiskan dengan cryptocurrency. Ini dia tadi marketplace NFT mereka, kemudian ini ada DeFi, ternyata dia punya decentralized finance, future decentralized finance bernama Flokify. Kemudian ini game yang mereka punya, Valhalla, Valhalla ya namanya. Itu teman-teman dari ekosistem yang dimiliki oleh Floki Inu. Selain itu juga kalau kita lihat dari Twitter, mereka baru aja kerjasama sama beberapa perusahaan airlines, perusahaan penerbangan, sehingga bisa melakukan pembayaran itu menggunakan token Floki ya, sebagai alternatif pembayaran via Binance Pay yang sudah tersedia di 600 lebih airlines. Jadi ini merupakan ekosistem yang berkembang lah bisa dibilang. Kemudian mereka ternyata diketahui sebagai salah satu sponsor dari ini sebuah klub apa namanya? Sebuah kompetisi sepak bola. Kayaknya sini bahasa Spanyol ya. Iker Casillas. Jadi kayaknya ini kayak Liga Spanyol gitu teman-teman. Tapi entah kasta keberapa itu mereka kerjasama. Di sini sebenarnya ya ekosistemnya cukup besar juga ya untuk Floki ini. Itu sih dari beberapa news dan juga fundamental terhadap proyek ini. Berita terbarunya mereka mau melakukan yang namanya crossing antar blockchain guys. Jadi Floki BSC dan Etherscan itu melakukan upgrade kontrak mereka. Jadi sekarang dia tersedia di dua ekosistem ini, di Binance sama di Ethereum. Ya itu sih kurang lebih ya berita terbarunya dari Floki ini teman-teman. Kita akan lihat dia dari ini dia biasa scan, kita bisa cek. Cukup ramai, banyak yang melakukan transaksi tapi nggak secepat juga ya teman-teman. Transaksinya nggak banyak lah bisa dibilang. Kalau kita lihat dari BSC Smart Chain, di sini kita bisa lihat dia dari total wallet yang atau total koin yang beredar, teman-teman. Sekitar 5T itu sudah di burn, sekitar 57% di burn, masuk ke dead wallet dan tidak bisa diakses. Ini menyebabkan menurunnya supply beredar daripada daripada Floki Inu. Kemudian di hot wallet Binance itu tersimpan sekitar 3,7%. Kalau kita lihat dari chartnya, ini terus mengalami peningkatan. Artinya adalah adopsi daripada Floki Inu naik ketika di bulan Februari sampai sekarang. Karena memang Floki Inu kan baru-baru ya listing di apa namanya Binance. Itu teman-teman kalau kita lihat dari Etherscan, kita juga bisa cek di sini transaksinya lebih sedikit daripada di BSC ya. Transaksi di Ether memang agak mahal teman-teman, sehingga minat orang juga melakukan transaksi dengan blockchain ini juga cenderung agak rendah. Sementara itu 8T, 8,2T itu sudah di burn teman-teman, atau 42%. Kemudian sisanya ada di wallet Binance dengan kepemilikan sekitar 2,8%.
Jadi ini terbagi ya chainnya antara BSC sama di Ether. Sama kurang lebih adopsi makin meningkat dari ekosistem daripada Floki Inu. Coba kita lihat dia di bagian analitik di sini. Mungkin kita bisa lihat analisanya seperti apa. Bentar guys. Ini kita bisa lihat dari kepemilikan holder ya. Dari overall kita melihat terjadi peningkatan kepemilikan daripada Floki Inu sejak Agustus 2022 sampai sekarang. Ini juga ditunjang sama volume whales yang makin banyak pada Floki Inu. Dan juga semakin menurunnya jumlah crusher di sini, lebih banyak jumlah holdernya, which is ini sebenarnya good news sih untuk ekosistem dari Floki. Jadi beberapa perkembangan memang sebelumnya pas awal Floki listing itu kan karena di trigger ya dari pom-pomnya Elon Musk. Jadi Elon Musk berperan aktif teman-teman untuk menaikkan dan juga meramaikan untuk Floki Inu ini. Tapi belakangan mereka udah kayak mengurangi. Elon Musk sekarang jarang banget nge-tweet apalagi soal Floki ya. Jadi nggak seperti kemarin, ya berarti sentimen untuk naik jangka pendeknya kayaknya mungkin agak sedikit berkurang dan diganti sama ekosistem yang sudah dibangun sama Floki Inu. Jadi sebenarnya itu sih, mereka juga ada join katanya sama AliExpress. Ini salah satu perusahaan Alibaba sebagai menu belanja ya teman-teman. Bisa kita menggunakan untuk belanja di AliExpress. Oh menarik ya. Jadi itu era meme coin kemungkinan akan berakhir. Shiba Inu, Floki Inu, kemudian digantikan sama real world utility. Koin-koin yang punya kegunaan terhadap utility pada dunia nyata. Itu memang tidak akan bisa dipungkiri karena makin lama orang makin belajar soal dunia kripto. Koin-koin pom-poman kemungkinan makin lama akan makin dikurangi lah. Jadi nggak terlalu laku, nggak terlaku koin-koin yang sifatnya punya utility gitu. Kita lihat dari pergerakan harga ya. Bitcoin hari ini diperdagangkan di kisaran 30.200. Harganya agak sedikit down nih hari ini. Tadi ada spike naik, tapi sekarang dibanting lagi turun. Dari Floki juga kurang lebih sama ya, tapi dari Bitcoin dominance ini mengalami penurunan. Jadi Floki Inu bisa dibilang dia dalam proses downtrend yang sudah terjadi ketika awal listing di Binance. Sempat naik sebentar, tapi at the end dia balik turun lagi teman-teman. Kalau kita lihat sih posisinya sekarang ada di harga kisaran 0,00002482. Posisinya masih cenderung ya bisa dibilang masih berusaha buat naik lah. Dari beberapa indikator volumenya cukup turun, smart money juga cukup sedikit. Dari RSI-nya juga udah berada dalam posisi yang cukup jenuh untuk turun ya. Kita harapkan market agak sedikit hijau lah ke depannya guys. Karena beberapa waktu memang kita dalam tekanan jual yang lumayan tinggi, khususnya buat altcoin. Kalau kita lihat dari posisi sekarang, overall dia bergerak sideways. Tektokan di sini ya belum kemana-mana dan sementara level supportnya ada di kisaran 0,000023 dan resistance ada di kisaran 0,000030. Itu merupakan range yang terbentuk dalam pergerakan daripada Floki Inu. Let's say kalau trennya bagus ya kemungkinan dia bisa naik ke 0,00003 itu menarik ya untuk kita lihat. Tapi ya itu buat teman-teman yang mungkin udah punya Floki Inu masih harus sabar dulu kayaknya. Market masih kayak berusaha buat recover, tapi memang masih ada beberapa part, likuidasi juga makin kecil, jadi kayaknya mesti harus sabar dulu lah dalam tahun 2023 ini. Semoga kedepannya tren bisa segera membaik. Bagi yang mau masuk, Loki Inu menurut saya masih cukup menarik karena dari beberapa pertimbangan saya utility-nya makin lama makin banyak. Kemudian ya dia tidak lagi dicap sebagai meme coin yang nggak punya fungsi lah istilahnya. Jadi udah beberapa ada utility berarti meningkatkan kemungkinan untuk token ini diadopsi. Jadi itu sih paling buat technical ya gitu aja. Sabar aja dulu dia masih bergerak sideways. Kalau bisa dimanfaatkan ya bagus. Kalau enggak pun di hold di market spot juga nggak terlalu masalah sih. Kalau bisa di staking ya lebih baik di staking dulu untuk posisi sekarang. Ke depan saya masih yakin sih Floki bakalan dalam posisi rally ya teman-teman. Cuman ya buat kesana ya butuh proses lah. Sementara itu market udah lebih baik daripada sebelumnya.
Ini FUD karena Binance ya, Binance diserang sama SEC, sekarang udah mulai sedikit recover. Semoga harganya bisa kembali recover naik seperti yang sedia kala, guys. Gitu aja deh buat pembahasan Floki ini, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.